Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi dari kelas 11 MIA 2, nomor absen 2. Saya di sini akan meresensikan buku yang berjudul Negeri Para Bedebah yang ditulis oleh Terelie, penerbit Pustaka Utama Gramedia, tahun penerbit 2014, jumlah halaman 440. Tentang penulis novel Negeri Para Bedebah. Darwis atau kerap disapa Terelie merupakan penulis berbakat Indonesia yang telah menuliskan begitu banyak karya dan terus digemari para pembaca. Namanya semakin besar melalui rentan prestasi yang ditorehkan dari karya yang membesarkan namanya. Setiap tulisannya memiliki makna yang sangat berarti, meskipun itu kisah romansa, kisah keluarga, kisah fantasi, dan juga kisah aksi seperti dalam novel Negeri Para Bedebah ini. Terelie senantiasa memberikan amanat baik pada setiap karyanya. Jika melihat background sang penulis asal Lahat ini, Terelie juga bekerja sebagai akuntan, di mana mungkin saja pengalaman dirinya dalam dunia kerja sedikit banyak menginspirasi untuk menerbitkan kisah Negeri Para Bedebah, atau setidaknya dirinya mendapatkan inspirasi dari beberapa peristiwa dalam kehidupan nyata. Kisah berawal dari Thomas sebagai seorang konsultan keuangan yang sangat terkenal. Keahlian Thomas dalam bidang pekerjaan ini membuat dirinya bahkan sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai kesempatan seperti talk show dan seminar hingga luar negeri. Thomas rupanya adalah anak yatim piatu yang besar di asramanya. Dirinya menyelesaikan pendidikan berasrama hingga kemudian melanjutkan pendidikan master ekonom di luar negeri. Selebihnya, tidak seorang pun mengetahui informasi tentang keluarganya. Sedangkan pada sisi lainnya, seorang pemilik bank nasional yakni Bank Semesta sedang tersandung kasus akibat kelalaiannya dan perbuatannya yang dinilai melanggar undang-undang bisnis perbankan, serta jumlah tindakan pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pemilik bank tersebut, Mr. Lim, yang merupakan satu-satunya saudara kandung Thomas. Akibatnya, polisi berkumpul untuk mengepung Mr. Lim pada malam hari. Akan tetapi karena sang istri justru pingsan karena shock, maka penangkapan Mr. Lim diurungkan. Kesempatan ini digunakan olehnya untuk meminta Ram, seorang pesuruh, menghubungi Thomas untuk membantunya menyelesaikan permasalahan ini. Kehadiran Thomas bukan tanpa alasan, bukan karena dia seorang konsultan keuangan, melainkan karena keduanya masih saudara. Secara pribadi, Thomas sendiri sesungguhnya tidak ingin membantu Om Lim karena tragedi di masa lalunya membuat Thomas membenci Om satu-satunya. Akan tetapi pada akhirnya Thomas setuju membantu karena tidak ingin melihat kondisi Tante Lim semakin buruk. Dirinya akhirnya mampu meloloskan Mr. Lim dari polisi dan karena berhasil kabur, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki situasi selama polisi belum menangkap Mr. Lim. Dengan kecerdikannya, Thomas berusaha menggiring opini publik melalui media dan memaparkan suatu istilah yang disebut dengan sistematis, di mana sistem keuangan dunia bank jaring laba-laba yang apabila putus satu jaring akan mempengaruhi kerusakan sistem jaringan lainnya. Oleh karena itu, apabila Bank Semesta runtuh, maka hal ini akan membawa dampak negatif terhadap kepercayaan nasabah, yang mana akan membawa chaos besar-besaran. Akan tetapi seorang reporter muda, Julia, mampu membaca bahwa opini ini adalah sebuah strategi untuk menolong Bank Semesta saja. Akankah Thomas berhasil menyelesaikan misinya setelah terbang ke sana kemari untuk mencari aliansi? Lanjut part 2. Makanya Anda baca buku ini ya. Kelebihan novel ini,
Melihat karya ini lewat kacamata sastra novel Negeri Para Bebedah, ada banyak alasannya mengapa kamu perlu membaca novel ini, terutama bagi para pecinta novel yang tema realistis, kompleks, dan alur padat. Dalam novel ini, kita menyadari bahwa Terelia benar-benar menunjukkan kepayahannya dalam storytelling, menciptakan ketegangan, membubuhkan elemen-elemen yang membuat terasa believable dan nyata. Kekurangan dari novel ini, sebagai kisah panjang yang begitu kompleks dan padat, memang waktu setting 2 hari untuk satu buku. Bukanlah pekerjaan yang mudah. Terelia yang sudah begitu baik menggambarkan setiap detail kejadian dalam buku pun kadang juga memiliki beberapa kekurangan. Bagi mereka pembaca yang tidak begitu menyukai cerita terlalu padat, mungkin akan merasa bahwa alur Negeri Para Bebedah ini menjadi lambat di awal. Hal ini menimbulkan kesan sedikit boring pada awalan cerita. Kesimpulan, sebagai sebuah kisah berlandaskan ekonomi politik, ada sejumlah pesan dari sang penulis ingin disampaikan pada para pembaca. Harapannya selain untuk hiburan juga mampu membuat kita menjadi sosok yang lebih baik dan mengambil nilai kebaikan di para protagonis dan tidak mencontoh antagonisnya. Sesuai judul, Negeri Para Bebedah memang menggambarkan kehidupan perekonomian dan politik negara yang dipenuhi musang berbulu domba, dengan sikap-sikap yang sering melakukan penyimpangan moral sehingga harus merugikan orang lain. Sekian, terima kasih dari saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.